Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back bersama gua di sini Doni Priayi, dan hari ini kita akan mereview sebuah action figure karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Oke teman-teman, jadi hari ini gua akan mereview sebuah action figure, dan hari ini agak sedikit berbeda ya, karena biasanya gua tim DC ya. Jadi hari ini gua akan mereview Marvel. Karakter apa yang akan gua review hari ini? Jeng 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 jeng. Jadi yang akan gue review hari ini adalah Egg Attack Action X-Men Wolverine dari Marvel Comics. Jadi seperti apa action figure yang akan gue review hari ini? Yuk langsung kita figure out this figure. Oke teman-teman, jadi hari ini gua mau nge-review sebuah action figure karakter dari Marvel Comics ya. Jadi ini adalah X-Men Wolverine dari versi komiknya ya. Jadi X-Men ini dulu gua sempat ngikutin ya komik sama nonton juga animasi kartunnya waktu gua masih kecil. Cuma kalau sekarang udah nggak ngikutin lagi ya. Kalau sekarang itu lebih suka ke DC ya. Jadi waktu gua kecil tuh dipenuhi sama superhero salah satunya adalah X-Men, Batman, Spider-Man, sama Fantastic Four. Jadi waktu kecil gue deket banget sama karakter-karakter superhero tersebut. Dan ini adalah salah satu favorit gue juga ya waktu masih kecil. Makanya kenapa gue beli action figure ini. Dan ini adalah diambil dari versi komik. Jadi ini adalah klasik Wolverine ya. Ini sangat legend banget. Oke, jadi gua mau sedikit ngejelasin tentang Wolverine ini. Jadi Wolverine ini atau biasanya disebut Logan atau biasanya disebut sama Weapon X, aslinya itu bernama James Howlett ya, buat teman-teman yang kurang tahu, dan muncul pertama kali pada komik Incredible Hulk ya tahun 1974. Jadi pertama kali dia muncul itu bukan di komik X-Men ya, malah di Incredible Hulk. Dan ini tuh gue suka banget sama yang versi komik ya. Jadi sangat legend dan sangat ikonik banget. Warna biru dan kuningnya ini gue seneng banget ya. Di salah satu karakter X-Men yang gue suka, selain Wolverine ini ada juga Cyclops. Nah, yang kebetulan gue juga udah beli Cyclops, cuma nunggu masih di perjalanan ya. Nanti gue akan review juga. Dan seperti biasa untuk membuka action figure ini, boxnya yang versi kayak gini. Jadi kita buka tinggal kayak gini, serot. Jadi di paket ini pertama kita dapat manual instruksi, dan sepertinya gua nggak butuh-butuh amat ini ya. Jadi kalau Egg Attack ini sebenarnya nggak terlalu butuh manual instruksi ya, karena semuanya itu bisa difungsikan tanpa melihat ini. Kalau Hot Toys itu wajib tuh. Tapi kalau seandainya teman-teman mau baca juga nggak apa-apa ya. Dan selanjutnya di sini kita dapat Stain Base, dan Stain Base ini untuk Egg Attack Action dari dulu sampai sekarang masih sama ya. Jadi cuma bentuknya warna hitam, ada tulisan Wolverine, ada tulisan X-Men, sama aja ya. Buat teman-teman yang pengen tahu Stain Base-nya, coba cek review-review gua yang lain tentang Egg Attack. Oke, jadi aksesoris pertama yang kita dapat di figur ini, pertama kita dapat sepasang tangan menggenggam kayak gini ya. Jadi di atasnya ini ada buat claw-nya si Logan ya, kayak gini. Selanjutnya kita dapat sepasang tangan relax kayak gini. Dan yang terakhir kita dapat tangan yang ada keluar cakarnya kayak gini. Cuma di sini gua dapat sedikit minus ya, dan di sini ternyata ya, bisa teman-teman lihat di sini. Nah, yang ini bagus nih ya. Posisinya rapi kayak gini tuh, rapi. Yang ini miring. Ya, ya yang ini bagian tengahnya nih miring, teman-teman. Aduh, kacau ini ya. Tuh, bisa teman-teman lihat ya. Jadi yang ini tuh harusnya bagian tajamnya tuh lurus ke belakang. Yang bagian sini dia nggak lurus ke belakang, dia malah nyamping. Tuh, dia nyamping. Satunya ini nyamping yang tengah ini. Jelek banget sih tuh. Satu ini nyamping ini kacau lah si Egg Attack ya. Aduh, gimana sih? Nih yang ini bagus nih tuh.
Harusnya dibikin kayak gini nih. Dia kan agak lebar-lebar, ada jarak-jaraknya ya. Yang ini ngaco nih. Yang bagian tengahnya ini nih yang ngaco nih. Ini juga harusnya kebuka kayak gini sedikit ya. Wah, gua agak sedikit ini sih kecewa ya. Dan selanjutnya kita dapat ini adalah pengganti wajah yang pertama. Dan salah satu komplain gua lagi ternyata ini, padahal gua beli baru segel loh posisinya MISB. Dan di sini sudah ada ini. Jadi ini kayak ada titiknya itu, kayak ada tai lalat. Seingat gue si Logan gak ada tai lalatnya ya. Jadi ini tuh kayak kena pulpen atau apa gitu. Padahal gue waktu unboxing ini nggak megang pulpen atau segala macam. Jadi pas gua buka udah ada titik ini. Ini menurut gua sangat mengganggu ya, cukup mengganggu. Dan tapi yang di sini kita nggak dapet tuh. Jadi di sini bagus-bagus aja. Nah, gua mau sedikit komplain lagi ya, si Egg Attack seperti gua bilang kalau seandainya bikin ekspresi itu nggak natural. Jadi ini tuh mulutnya itu kayak lagi marah tapi nggak lagi marah. Kalau kayak lagi teriak tapi kayak nggak teriak gitu. Jadi gua bingung ekspresi mereka ini kayak gimana ya tuh. Kalau teman-teman, menurut teman-teman gimana tuh? Kalau menurut gua sih aneh ya ekspresinya ini ya. Nah, di sini selanjutnya kita dapat penutup bagian belakang. Jadi ini adalah topengnya kalau sananya dilepas. Jadi ini bisa dipakai di belakang bajunya kayak gitu. Dan di sini kita dapat HS tambahan. Jadi ini adalah HS Bang Haji ya. Nah, jadi seperti ini ya. Bentuknya mirip sekali sama Bang Haji, oke? Dan bisa teman-teman lihat di sini ya. Jadi dia juga ada jambang-jambang ala Bang Haji di sini ya. Terlalu mantapnya ya. Bisa teman-teman lihat di sini ya. Waduh, ini keren kali. Nah, yang ini harus hati-hati nih teman-teman ya sama poninya. Ini bisa kesenggol, gampang kesenggol ya, gampang kesenggol takutnya patah. Tapi ini bahannya soft sekali ya, bahannya soft ini. Dan seperti biasa kalau seandainya Egg Attack bikin yang manusia-manusia kayak gini, biasanya bisa dibuka ya mata ininya. Dan matanya itu bisa kita ganti-ganti nih, bisa teman-teman lihat, bisa dicopot ini ya, sangat mantap dan sungguh terlalu ya. Nah, bisa teman-teman lihat, jadi bisa digerak-gerakin matanya, oke? Tuh bisa dibikin kayak gini, oke. Dan jeng 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 jeng, jadi inilah dia Egg Attack Action Wolverine versi komik. Gua jadi keterusan ngomong kayak gitu ya. Kalau Egg Attack mah kalau soal detailnya jangan diragukan lagi ya, pasti keren banget ya. Dan yang gua terkejut dan terkaget-kaget di sini ternyata ya, di bagian sini, di bagian matanya ini ternyata ada detail kayak semacam kulit kayak gitu. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Jadi kayak ada titik-titiknya gitu. Jadi nggak mulus. Jadi kayak bener-bener kayak ini tuh kayak dibuat dari kulit ini. Wah, keren banget sih ya. Detail yang sederhana tapi menurut gua keren banget. Parah ini tuh, bisa teman-teman lihat ya. Keren parah ini. Di bagian kepalanya itu licin, bagian kayak gini, glossy kayak gitu ya. Ini matanya warna putih. Bagian ininya bagus, scope-nya, catnya juga bagus banget ya. Cuma di sini ada sedikit kalau sananya diangkat kayak gini. Nah, di bagian sini nggak kecat nih warna hitamnya. Tapi kalau sananya diberdiriin kayak gini nggak kelihatan sih. Dan di sini sweatnya juga bahannya bahan kain. Bisa teman-teman lihat ada kayak garis-garisnya kayak gitu kainnya. Dan di sini ada pola-pola khas si Wolverine yang versi komik ya. Jadi ada garis-garisnya. Di sini bahannya beda. Jadi bahannya itu kayak bahan tempelan kayak gitu ya. Dan ini kayaknya bahan apa ya namanya ini ya? Kayak bahan apa namanya, gua nggak ngerti. Jadi kayak bahan karet kayak gitu. Nah, ini biasanya kayak gini nih rawan ngelotok biasanya. Semoga aja nggak ngelotok ya. Dan gua di sini kurang suka sama posisi ininya, sama shoulder padnya ya. Jadi posisi shoulder padnya ini agak aneh. Jadi gua pengen nutupin ininya nih, bagian apa namanya, bagian di pertengahan di sini. Jadi gua pengen nutupin di sini. Cuma tangannya itu jadi agak ngangkang kayak gini. Jadi agak kebuka kayak gini. Jadi maksudnya kalau seandainya teman-teman pengen posisi tangan yang kayak gini,
Nah, ini tuh nggak bisa menutupi, jadi ada kayak sedikit gapnya di sini. Nih bisa teman-teman lihat ya. Jadi dia nggak bisa dilurusin nih teman-teman. Kalau posisi tangannya kayak gini. Jadi kalau seandainya teman-teman pengen nutupin gap ini kayak gini, nah teman-teman harus agak sedikit mengangkang kayak gini. Jadi gua salah satu komplainnya di sini sih ya, penempatan solder padnya ini. Dan di sini ada boltnya huruf X ya, di sini belakangnya kayak gini. Terus tapi nggak bisa dibuka ya ternyata. Awalnya tadi gua ngerasa bisa dibuka, ternyata ini kayak dilem kayak gitu. Dan ini celananya ya, bukan celana, sempak ya. Ini sempaknya si Wolverine, warnanya biru. Sangat ikonik sekali ya. Tuh bisa teman-teman lihat kayak popok jadinya. Kalau dibikin kayak kecil kayak gini malah jadi kayak popok ya. Ini celananya sampai bawah bahannya kain. Nah, di bagian sini ini udah bahan PVC plastik kayak gitu ya, kayak gini sepatunya, bootsnya. Jadi warnanya biru bercampur dengan garis-garis hitam ala-ala ikoniknya si Wolverine ya. Kayak gini belakangnya. Nah, gua kira di belakangnya ini ada resleting ya, ternyata dijahit sama dia full. Oke, sekarang kita coba ganti bagian wajah bawahnya ya. Jadi ini kalau seandainya teman-teman pengen buka ini monggo dibuka ya, tapi gua males ya. Ini cara gantinya cukup ditarik ke bawah ya, agak susah kali. Tarik yang di bagian sini tuh, tinggal ditarik. Tarik kan ya. Nah, jadi ini tuh bisa teman-teman lihat ada kayak relnya. Jadi teman-teman tinggal nyesuaiin relnya, masukin shoot kayak gitu. Nah, kayak gini ada rel, kayak relnya kayak gitu. Nah, gampang kali. Nah, sekarang kita coba ganti kepalanya sama kepala Bang Haji ya. Jadi untuk mengganti kepala Bang Haji, kita harus copot kepalanya ya. Jadi nggak bisa kalau nggak dicopot. Nah, terus kita pasang ini karena dia dibuka ini pura-puranya, jadi pura-puranya topengnya itu ada di belakang kayak gini teman-teman. Nah, mantap sungguh terlalu ya. Kita tinggal kepasang dia punya kepala Bang Haji ke sini. Nah, jadilah ini si Bang Haji Wolverine. Sekarang kita mau cek artikulasi untuk figur ini, dan artikulasi untuk figur ini seperti kebanyakan egg attack ya, jadi mirip-mirip. Jadi dia bisa nengok ke kiri, ke kanan, bisa diputar 360 derajat sebenarnya. Cuma kita kan buat apa gitu putar-putar kepala 360 derajat, nggak kepake juga gitu kan ya. Jadi daripada kita ngerusak figur, jadi nggak gua liatin di sini. Dia bisa nengok kayak gini, kiri, kanan kayak gini, bisa nengok kiri, kanan, bisa nengok ke atas segini jauh, mantap kali ya. Bisa lihat ke bawah juga mantap kali. Jadi dia punya dua artikulasi ya, artikulasi di bagian leher, di bagian kepala di sini, dan artikulasi di leher. Jadi ada dua artikulasinya. Dia di bagian atas ini, shoulder padnya ini ada sedikit tuh, bisa teman-teman lihat ya. Jadi ada joinnya, jadi dia bisa ke sini, bisa diputer. Nah, bisa diputer-puter ya, terserah lah ya pengen diapain tuh, bisa kayak gini juga. Untuk di bagian sini dia bisa ngangkat ke sini ya, karena kehalang sama shoulder padnya kayak gini. Ada artikulasi di sini dan bisa segini jauh, mantap kali ya. Di bagian tangannya dia bisa diputar 360 derajat ya, bisa atas, atas dan bawah kayak gini. Nah, yang keuntungannya di bagian sini ya, karena ya dia nggak pakai baju, jadi artikulasi di bagian tangannya jadi cukup leluasa. Dan dia juga punya butterfly joint di sini, bisa kayak gini. Nah, ini kita lihat ya, jauh banget, serius ini jauh banget, mantap kali ya. Nah, terus di bagian torsonya dia sedikit kali ya, karena kehalang sama bajunya, hati-hati nanti robek. Jadi dia bisa ke belakang kayak gini, waduh mantap kali ya. Dia bisa ke depan kayak gini juga perfect banget ya. Di bagian pinggangnya ada sebenarnya, cuma kehalang sama bagian ikat pinggangnya ini. Dan dia bisa ngangkang segini jauh ya, dan dia bisa sedikit ditarik turunin tuh di bagian sini, mantap kali ya untuk membantu pergerakan. Dan bisa diputar sini sedikit, bisa ke atas segini jauh ya. Gua nggak berani lebih jauh dari ini, takut nanti sobek ya. Terus dia bisa ke belakang segini jauh, ini cukup banyak ya. Nah, terus di bagian lututnya double joint sempurna kayak gini. Di bagian sini bisa diputar 360 derajat sebenarnya, cuma gua males ya, putar layar tanggung nih. Dia bisa lepas, bisa ke atas
bisa ke atas nggak terlalu banyak, ke bawah juga nggak terlalu banyak, karena kalau dipaksa ke atas bisa sebenarnya, cuma lepas kakinya tuh. Terus dia ada artikulasi di bagian atasnya kayak gini. Ya, jadi itu dia artikulasi untuk figur ini. Teman-teman, jadi sedikit minus juga ya kalau seandainya teman-teman pakai artikulasi yang kayak gini. Nah, yang kayak baju-baju kayak gini, kalau seandainya teman-teman ngartikulasiin dia kayak gini, dia kan bakal ketarik nih switchnya nih. Jadi kalau seandainya teman-teman pasang ke posisi semula kayak gini, harus hati-hati ya, karena dia kaitnya nyelip di bagian jointnya kayak gini. Ini biasanya takut ngebekas atau lama-lama bisa sobek. Jadi teman-teman harus berhati-hati kalau seandainya habis digerakin kayak gini. Kalau mau diposisiin semula, ini tarik lagi bagian sini. Nah, jadi nggak ada bekas di sini. Tuh, jadi gua mau ngasih sedikit masukan atau saran ya buat teman-teman yang beli action figure ini. Oke, dan tinggi untuk action figure ini adalah sekitar 17 cm atau 6,5 inch gitu ya. Oke teman-teman, jadi sekian review gue hari ini tentang X-Men Wolverine versi komiknya ya. Jadi ini gua dapet di Tokopedia kalau buat teman-teman yang pengen beli, dan dia ada dua versi ya kalau teman-teman cari yang X-Attack ini ya. Jadi ini tuh yang versi EAA 066 ya. Ada yang versi eksklusif, versi spesial. Dia ada tulisan SP di belakangnya atau spesial. Jadi dia tuh dapat diorama atau stand base-nya itu ada robot Sentinel yang udah setengah hancur kayak gitu ya. Jadi harganya juga agak sedikit mahal. Di situ juga yang versi spesial itu ada wajah Logan yang versi marahnya juga. Di sini nggak dapet. Jadi itu aja sih. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen mencari action figure ini ya. Untuk versi X-Men yang udah dirilis sama Beast Kingdom X-Attack Action. Jadi ada beberapa ya. Yang ini adalah Wolverine, ada juga si Cyclops ya, dan ada si masih pre-order sih ya, si siapa namanya, Magneto. Dan yang terakhir yang baru rilis akhir-akhir ini adalah si Gambit. Jadi setahu gua yang baru dirilis itu ya. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi action figure yang lucu dan imut-imut ini seperti aku ya. Dan untuk akhir kata gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep collecting action figure, karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dadah.